Bener-bener dah, gua nggak habis pikir. Sekelas distributor resminya aja kayak gini. Pantesan aja toko-toko lain mau nggak mau ngikutin juga. Oke, jadi gua mau bahas hal yang paling menjengkelkan buat gua. Apalagi kalau bukan harga VGA. Dan kayak yang kalian tahu sendiri, gua dan kalian ini adalah orang yang sama-sama mau dan menunggu VGA murah, baik dari kubu merah maupun dari kubu hijau. Gua bahas dulu yang AMD, yaitu RX 6500 XT-nya. Awalnya dimulai dari salah satu seller di toko hijau yang ngejual RX 6500 XT seharga 6,5 juta rupiah. Yang padahal AMD sendiri belum rilis secara resmi VGA card ini. Yang padahal lagi MSRP dari VGA ini cuma $199. Kalau dirupiahkan itu cuma 2.800.000-an aja. Ya, kalau dihitung-hitung ongkos kirim pajak dan biaya toko anggaplah 3,5 juta rupiah. Dan sekarang bisa dibilang 3 minggu kemudian RX 6500 XT ini malah dijual sekitar 4,2 jutaan. Setelah ada toko lain yang ngejual dengan harga 4,5 juta. Ini kan udah jelas banget kalau ada permainan harga di supplier ini. Gua nggak akan sebut namanya karena buat yang pada pantengin toko hijau pasti udah tahu ini toko yang mana. Ya, kalau untuk para toko ini emang gua kurang paham juga. Karena yang gue dengar-dengar ada yang emang dari distributornya itu ngasih bundle kalau misalnya mau ngambil VGA card. Entah itu sama power supply ataupun sama motherboard. Makanya banyak toko-toko yang ngejual paketan bundle antara VGA dan juga motherboard atau power supply. Jadinya toko mau nggak mau harus matok harga yang lebih tinggi dan juga harus ngebundle VGA card mereka di sistem penjualan mereka. Nah, itu untuk yang AMD. Nvidia jangan senang dulu, karena justru ini adalah topik utama yang paling ngeselin di video ini. Nvidia di tahun 2022 malah bisa dibilang puncak komedi di per GPU-an. Gimana enggak? Official store Nvidia di toko hijau kemarin itu ngejual MSI RTX 3050 dengan harga 4,3 juta. Yang kalau kalian teliti di diskon 40% dari harga normal sekitar 7.150.000. Yang kalau kita lihat MSRP dari RTX 3050 ini sekitar 3,5 jutaan aja. Oke, kita hitung dan pajak, ongkos kirim dan lain-lainnya. Kita anggap aja 4,3 juta sesuai dengan harga promo yang ditaruh Nvidia di toko hijau. Nah, lucunya di sini stoknya itu cuma satu. Kok bisa gitu loh? Secara ini kan official store. Kenapa stoknya cuma satu? Udah yang beli nggak ngasih review lagi kan? Harusnya yang berhasil beli akan pamer bisa dapat VGA harga murah. Tapi ini malah enggak. Gimana kita nggak makin curiga coba? Jangan-jangan yang beli karyawan sendiri. Bercanda ya Nvidia. Dan waktu itu gue lihat di kolom diskusinya banyak yang dihapus dari Nvidia ini. Salah sendiri kenapa stok barang cuma satu. Dan kalau gue lihat di toko hijau, banyak banget toko-toko yang ngejual RTX 3050 dengan harga dimulai dari 7-8 jutaan. Kok bisa? Sekelas toko-toko orang biasa aja bisa dapat stok yang lebih banyak daripada Nvidia-nya sendiri. Dengan ini, gue makin lama nggak percaya dengan yang dibilang chip shortage, scalper. Lah, bisa jadi scalpernya distributornya sendiri. Kita nggak tahu juga. Di VGA yang lain, RTX 3050 Asus single fan dijual dengan harga 4,6 juta rupiah dengan harga yang dicoret dari 5.960.000. Masih make sense lah ya harganya segitu daripada yang ngejual yang lain 7 jutaan. Tapi pertanyaan gue kembali lagi, kenapa stoknya cuma satu, Maimunah? Kenapa? Udah stok cuma satu, harus bundling lagi sama Mobo B660. Ini kan Mobo Intel ya, Pak? Jadi kalau gue mau pakai prosesor Ryzen gimana, Pak? Apa Mobonya bisa hybrid? Oh ya, ngomong-ngomong postingan RTX 3050 di official store Nvidia udah hilang nih. Jangan panik dong Nvidia. Hehe. Kenapa gitu? VGA yang gak efisien buat mining kayak gini malah mahal. Miner pasti nggak beli. Ya secara kalian tahulah sekarang itu VGA card ditentui harganya bukan dari performance gamingnya, yaitu adalah sekarang performance miningnya.
Tapi kenapa mining nggak efisien tapi harga tetap mahal? Gue sendiri walaupun reviewer begini, tapi gue masih belum ada VGA di rumah. Ya karena harga VGA itu masih nggak wajar banget harganya dan gue nggak akan beli sebelum harganya normal. Jadi gue sekarang masih pakai iGPU dari Ryzen. Memang, prosesor yang ada GPU dari Ryzen ini adalah salah satu jawaban buat kita yang belum mau beli VGA card. Tapi diikuti dengan permintaan yang tinggi dari prosesor Ryzen yang ada GPU-nya, maka prosesor Ryzen ini juga akan naik terus harganya ngikutin harga VGA card. Lama-lama kita para gamer pun nggak ada pilihan lain buat beli komponen ini. RTX 3050 itu udah gue damba-dambakan akan murah supaya gue bisa main game yang agak berat. Dan kalau gue mau pindah ke konsol juga harganya udah gila-gilaan banget. Apalagi PS5 yang bisa nyampe 12 jutaan harganya. Apa gue harus beli dari PI? Buat yang nggak tahu, PI itu adalah parallel import, yang artinya kita membeli barang langsung dari supplier pertamanya. Tapi ya memang, kita bayar pajak masuk barang ke Indonesia. Dan klaim garansi lebih sulit daripada kita beli di distributor resmi Indonesia. Tapi secara harga bisa jauh lebih murah loh. Terus kalau kita lihat VGA lain yang dijual Nvidia di official store-nya, semua adalah harga-harga yang nggak MSRP. Ya ini kan udah pasti dinaikin harganya kan. Anda kan official store Nvidia. Jadi kalian buat apa ngasih MSRP tapi konsumen harus bayar 2-3 kali lipat dari MSRP yang kalian sebutin? Mending MSRP-nya dibikin sesuai yang mau dijual ke konsumer aja sih pak. Ribet-ribet banget. Langsung bikin RTX 3060 MSRP $600. RTX 3050 MSRP $450. Nyampe-nyampe ke customer juga segitu juga. Pasti nggak ada yang komplain karena MSRP-nya memang udah segitu dari awal. Ayo dong Nvidia sama AMD, katanya kalian sayang gamer, tapi harga nggak sesuai MSRP. Katanya mau memajukan e-sport Indonesia, tapi gamer Indonesia malah kewalahan buat dapetin VGA yang adalah salah satu komponen buat menunjang kegiatan e-sport. Kapan e-sport Indonesia mau maju? Dari pemerintah juga nggak ada pergerakan sama sekali untuk meminimalisir kenaikan harga GPU. Pemerintah harusnya bisa dong bikin peraturan yang mengatur harga komponen komputer juga, agar e-sport Indonesia bisa maju seperti yang kalian inginkan. Aduh, udahlah, gue lelah memikirkan kenapa harga VGA card ini nggak bisa nyampe ke kita dengan harga yang normal. Udah gitu aja unek-unek gue yang gue berharap lama banget sama AMD dan Nvidia. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!